Teman-teman, perkenalkan, aku Ciota. Malam ini kita bakalan belajar LBE. Teman-teman, biar kita makin semangat, boleh ini dulu nggak? Kasih tahu kalian asalnya dari mana dan mau masuk kampus mana. Boleh-boleh diramein chatnya yuk. Ada yang dari Jogja nggak? Oke, keren banget. Ini ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Depok, ada yang dari Sulsel juga. Semoga sukses semua ya teman-teman. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke soal kita ini ya. Bentar, saya screen dulu. Teman-teman bisa lihat soalnya. Oke, kita jadi langsung teman-teman ya. Supaya kita lebih interaktif, mungkin aku akan kasih dulu waktu buat teman-teman jawab, baru nanti kita diskusiin jawabannya bareng-bareng. Semua setuju? Oke, bisa dimulai dari soal nomor satu. Aku kasih waktu 1 menit. Kalian boleh chat jawabannya ya. Ada yang udah tahu jawabannya, teman-teman? Oke, jadi mungkin karena masih awal-awal ya, nanti kita go with the flow aja. Kita bahas langsung ya teman-teman. Yang pertama, which of the statements about passage below is incorrect? Jadi yang perlu di-highlight di sini adalah kata incorrect-nya, yang mana artinya adalah statement yang salah. Kalau di sini teman-teman, kita harus jawab dulu yang nyambung sama pertanyaannya. Jadi jangan baca teks dulu, langsung baca pertanyaan aja. Kita langsung masuk ke opsi yang pertama. Yang pertama itu empathy create social bridge among people. Ini tuh benar karena ada di paragraf 1 kalimat 2. Satu kalimat 2 yang ini ya teman-teman. It's a critical social tool that creates social bridge by promoting shared experience, increasing compassionate behavior. Jadi karena dia nanya yang salah, yang A bukan jawabannya. Nah, lanjut opsi yang kedua, empathy is inborn feeling that can be taught. Nah, ini tuh ada di paragraf kedua, kalimat kedua. Ya, ini dia. Empathy is mutable and can be taught under the... sorry. Yang ini teman-teman. Research has shown that empathy is not simply inborn, but can actually be taught. Nah, jadi katanya itu, empati itu adalah perasaan yang udah dari lahir ada dan bisa diajarin. Padahal research itu mengatakan kalau empati itu enggak dari lahir udah ada.
tapi bisa diajarin ke orang-orang. Nah, karena ini salah, jadi jawabannya itu yang B. Tapi kita lanjut aja dulu yang ketiga, opsi C itu ada di paragraf ketiga, kalimat 2. Kedua itu yang ini. Traveling can make people become more empathetic. Nah, di sini tuh ada studies-nya ya, di mana Harris School itu meneliti business travelers, dan 87% dari mereka bilang kalau business trip itu bikin mereka jadi makin empati ke orang lain. Jadi ini benar ya, teman-teman. Terus selanjutnya yang keempat, Harvard study suggests under the right situation, empathy can be taught. Nah, ini tuh benar ya teman-teman, karena ada di paragraf kedua, kalimat 3. Berarti ini, empathy is an unteachable trait. Oh, yang ini tambahin. Empathy is mutable, can be taught under the right circumstances. Jadi empati itu bisa diajarin di situasi yang benar. Jadi jawabannya benar. Yang E terakhir ada open-minded feeling increased during trips. Ini tuh juga sama di bagian sini, di mana travel increase awareness of underlying connections and associations with other cultures. Nah, jadi sini yang mau aku highlight, karena kita nggak punya banyak waktu untuk ngerjain soal, yang harus kita lakukan pertama adalah kita scan dulu keywordnya. Terus juga kita match sama apa yang diminta sama soal. Karena kadang bisa jadi jebakan ya teman-teman. Misalnya di sini tuh ditanyakan yang salah. Jangan sampai kita milih yang benar. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dari sini teman-teman? Boleh di... Kalau udah oke, bisa ancengin jempolnya. Oke. Ini ada yang raise hand, boleh? Ada yang mau ditanyain? Oh, nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, aman-aman. It's okay, it's okay. Lanjut soal nomor 2. Aku kasih waktu 1 menit dulu buat teman-teman. Silakan klik jawabannya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Boleh ya? Oke, ada yang jawab E. Yang lain? Oke, kita simpan dulu jawaban E-nya dari teman kita. Kita bahas bareng-bareng. In which paragraphs mention the studies about how to develop empathy? Ini artinya paragraf mana yang menjelaskan gimana cara membentuk empati. Oke, kita bahas dari paragraf 1. Kita bahas per paragraf aja. Oke, paragraf 1 ini ada kata commonly defined. Sorry. Oke, commonly defined ini artinya menunjukkan pengertian dari suatu kata. Jadi dia ini bahas tentang definisi, bahas tentang kegunaan empati sebagai emotional states of others atau sebagai alat sosial. Oke, yang kedua, paragraf kedua itu lebih membahas ke research atau studi. Karena di sini ada 2 ya, ada dari F. Diane Bard, sama juga ada yang dari Harvard. Nah, jadi paragraf kedua ini mainly bahas tentang penelitiannya. Paragraf terakhir, ini itu juga masih bahas studi. Ada yang di tahun 2018 sama di tahun 2010. Nah, jadi dari situ sebenarnya udah tahu ya guys jawabannya yang mana. Karena biasanya how to develop empathy itu berasal dari studies, makanya jawabannya yang E, 2 dan 3. Benar ya tadi teman kita? Oke, jadi mungkin yang perlu aku highlight untuk ngerjain soal kayak gini,
kita itu pertama harus nge-scan dulu keywordnya ya, balik lagi. Di sini kan ada kata studies sama develop. Jadi udah nggak perlu jauh-jauh lagi sih nyarinya harusnya ya. Cari aja paragraf yang benar-benar bahas tentang studies. Oke, ada pertanyaan sejauh ini teman-teman? Atau gue kecepatan jelasinnya? Kecepatannya aman nggak teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Oke, paragraf. Soal ketiga, teman-teman boleh jawab dulu ya. Aku tunggu. Kita bahas bareng-bareng. The passage above is about. Teks di atas ini bahas tentang apa? Aku kasih clue. Teman-teman bisa jawab ini dengan cari main idea dari paragraf tersebut atau teksnya. Yang udah dapat jawabannya boleh di komen ya guys. Oke, ada yang jawab A. Ada yang jawab C juga. Oke, kita tampung dulu ya teman-teman. Oke, tadi kan aku bilang cara jawabnya ini adalah dengan cara cari main idea. Ya, meskipun dia itu main idea biasanya di awal dan di akhir ya, kita harus cari jawaban yang paling umum, tapi juga harus akurat. Kita coba ya dari A ya. Empati bisa dibentuk dan diajarkan dengan cara yang benar. Nah, ini tuh jawaban yang benar. Karena di paragraf pertama kan tadi udah bahas tentang pengertian empati itu sendiri, terus kayak pernyataan bahwa empati bisa diajari, terus ada juga tambahan risetnya, dan ada poin pendukungnya yaitu traveling. Jadi overall, teks ini tuh memang menjelaskan tentang empati. Oke, ini benar ya teman-teman yang A. Kita lanjut dulu ke yang B. Traveling bisa membuka pikiran seseorang. Ini dijelaskan ya di teks, tapi dia itu cuma salah satu contoh. Nggak sesuai sama yang fungsi main idea itu sendiri, yang mana main idea itu harus umum ya teman-teman. Kita lanjut lagi yang C, tadi ada yang jawab C. Empati itu menciptakan jembatan sosial untuk merasakan emosional orang lain. Nah, ini tuh sebenarnya benar juga ya teman-teman, karena ada di sini ya, paragraf pertama. Tapi, again, aku ingetin lagi, ini tuh belum terlalu general. Cuman definisi yang muncul di awal doang. Kurang merangkum sama teksnya. Jadi yang C kurang tepat ya. School melaporkan manfaat dari perjalanan bisnis. Nah, ini tuh sama kayak tadi, cuma jelasin di paragraf 3. Yang terakhir ada penelitian di Harvard tahun 2017 menjelaskan tentang kompetensi berdasarkan neurobiologi. Nah, itu juga cuma dijelasin di paragraf 3 ya, teman-teman. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Oke, teman-teman, kita harus cari jawaban paling generik, paling umum, dan juga akurat. Sejauh ini aman? Ada yang mau ditanyain? Oke, aman ya. Lanjut lagi kita ke soal nomor 4. Boleh dijawab dulu teman-teman. Nanti kita diskusiin yang benar. Teman-teman gak usah takut salah ya. Mending salah di sini daripada salah waktu SNBT. Oke, ada yang jawab B. Ada lagi teman-teman? Oke, B semua ya. So far so good. Oke, karena ada banyak yang jawab, kita tampung. Semuanya jawab B. Oke. The word it in paragraph 1 refers to. Kata itu di paragraf pertama menunjukkan
Nah, ini kita jawab dari opsi satu dulu. Traveling itu kurang tepat, teman-teman. Atau gini aja deh. Eh, aku analogiin ini, soal kayak gini tuh kayak kita lagi ngegosip. Misal kita ngegosip kan ada orang lewat. Si itu cantik banget. Itu tuh siapa, kita langsung nengok ke orang gitu kan. Karena kata setelahnya adalah cantik, kata sifat gitu. Jadi pasti merujuk ke kata benda atau kata orang. Nah, sama kayak si word it ini, itu kan di sini ya teman-teman. Ini, it's a critical tool. Aku coba yang ini ya. Ini. Nah, kita tahu ini tuh jawabannya dari kalimat sebelumnya, which is membahas tentang empati. Nah, jadi ini kita langsung aja ya jawabannya empati ya. Ini gampang lah ya teman-teman. Kalian keren banget. Ada yang mau ditanyain? Ada yang punya pendapat lain mungkin? Aman? Oke, aman ya. Kita lanjut ke soal kelima. Teman-teman boleh bantu jawab ya. What is the tone of the passage? Gimana tone atau nada dari teks ini? Gimana sih penulis menjelaskan isi teks? Ini pilihannya teman-teman. Boleh bantu jawab ya. Oke, ada yang jawab C. Ada jawaban lain? Oke, ada jawab C juga. Teman-teman, ada satu lagi opsinya. Maaf, maaf, maaf. Boleh ya kalau misalnya ada yang mau mengubah jawabannya? Sorry, tuh. Maaf ya. Ada jawaban lain nggak? Aku udah refill satu jawaban lagi. Oke, sejauh ini C semua ya jawabannya. Mungkin salah satu dari teman-teman yang jawab C boleh dong on mic atau chat. Kenapa jawab C? Sukarela siapa aja boleh. Ada nggak? Ada yang mau beropini teman-teman? Oke, ada yang bingung nih, atau A ya? Oke, mungkin langsung aja aku jelasin ya teman-teman. Nah, jadi tone itu artinya nada atau sikap penulis dalam memberikan tulisannya. Intinya gitu ya. Kita bahas dari yang A, itu simpati. Simpati ini artinya itu kayak kurang lebih kayak kasihan gitu. I feel for you gitu. Nah, ini tuh kurang menunjukkan maksud dari si teks ini tadi, karena dia nggak ada bahas tentang kasihan ya sama sekali. Malah dia tuh lebih ke informatif, bahkan objektif. Karena ada studi juga ya kan. Lanjut, yang kedua ada pesimis. Pesimis ini kayak nggak ada harapan, hopeless gitu. Kurang lebih sama simpati. Itu juga nggak menggambarkan nada dari si teksnya. Yang ketiga ada concern. Concern ini tuh khawatir. Nah, teman-teman banyak banget yang jawab ini. Tapi mohon maaf teman-teman jawabannya masih kurang tepat. Karena again ini tuh lebih bahas tentang objektivitas dari empati itu sendiri. Terus yang terakhir ada, belum yang terakhir deh. Yang dia ada apati. Apati ini tuh apatis atau nggak peduli. Nah, di sini malah dia peduli ya penulisnya. Iya, jawabannya teman-teman ada yang jawab last minute. Ya, jadi sebenarnya ini agak sedikit rancu teman-teman soalnya. Aku izin disclaimer sebentar. Sebenarnya kalau ditanya jawaban benarnya, ini tuh membahas tone yang objektif. Cuman karena tone itu kadang soalnya itu dimaksudkan untuk menguji kita tuh paham nggak sama teks, yang paling berhubungan itu yang empati, teman-teman. Jadi sebenarnya ini tuh jawabannya lebih ke objektif dan informatif. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ngasih pendapat atau ada yang mau bertanya? Dipersilakan teman-teman.
Atau udah aman? Boleh jempol-jempolnya. Aman gak ya? Oke, apa nih teman-teman? Kita lanjut. Jadi kita udah masuk ke teks kedua. Teman-teman boleh jawab dulu, kasih waktu. Boleh di komen-komen. Ada yang jawab A, B, C, D, E. Boleh dipilih-pilih. Oke, langsung aja kali ya, karena ini teks baru. Oke, kita harus wajib hukumnya baca pertanyaan dulu, baru ke teks ya teman-teman. When the trial vaccines from China will be conducted to Indonesia, kapan vaksin percobaan dari Cina akan diuji coba di Indonesia? Nah, yang A ini itu half a year later. Half a year later ini itu lebih ke durasi total trial. Ada di sini ya. Within 6 months berarti half a year later. Jadi dia itu bukan bahas tentang kapan si vaksin ini dilaksanakan di Indonesia, tapi lebih ke akan dikonduktor di Indonesia dalam 6 bulan lagi. Kita lanjut ke yang B. 19 Juli 2020 itu ada di sini. Bio Farma secara resmi menerima 2.400 vaksin dari firm pharmaceutical di Cina di tanggal 19 Juli. Jadi itu lebih ke tanggal saat vaksin diterima dari Cina ke Indonesia. Yang ketiga, itu third phase of 2020. Nah, ini mungkin di sini perlu di disclaimer dikit, karena ini konteksnya tentang kesehatan. Di kesehatan itu ada kayak fase-fase gitu kan teman-teman. Apalagi ini tuh COVID-19 dan vaksin gitu ya. Jadi mungkin fase pertama itu lebih kayak ke pembuatan vaksin, fase kedua itu uji coba, fase ketiga itu baru sosialisasi vaksin-vaksinnya. Nah, jadi ini tuh kurang spesifik sebagai waktu pelaksanaan. Terus yang keempat, ini juga kurang tepat, karena ini tuh mengumumkan hari saat pengumuman untuk vaksin ini dilakukan. Nah, ini yang benar ya teman-teman, August 3rd ada di sini. Yang mana di sini kalau lengkapnya aku baca, nanti Bio Farma ini bakalan melaksanakan trialnya itu di third clinical trial di tanggal 3 Agustus. Jadi jawabannya yang itu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang punya opini lain? Aman nggak teman-teman? Oke, kita lanjut ya teman-teman biar kita nggak berlama-lama di satu soal. Teman-teman boleh jawab dulu soal nomor 7. Aku kasih waktu lebih banyak sedikit karena ini teks baru kali ya. Silakan. Oke, ada yang jawab C. Oke, kita sampun dulu. Soal nomor 7, kelompok pembaca yang mana yang mendapatkan paling banyak manfaat dari vaksin COVID-19? Nah, ini sebenarnya teman-teman kita nggak perlu baca teksnya, kita cukup baca soalnya aja, biasanya langsung tahu. A. Health workers atau nakes.
Nah, mereka ini lebih ke orang yang melakukan. Biasanya mereka tuh bukan grup pembaca. Makanya jawabannya bukan yang A. Yang kedua, government. Nah, sebenarnya di sini tuh ada ya dijelasin tentang government, ada di ini ya, Enterprise Ministry sebagai fasilitator mereka. Tapi perlu diingat teman-teman, di sini tuh pemerintah lebih ke mendapatkan keuntungan setelah vaksinnya itu udah dilaksanakan. Dengan adanya vaksin COVID-19, misal banyak orang jadi sembuh, perekonomian jadi naik, gitu-gitu. Nah, jadi keuntungan di pemerintahannya tuh di situ. Nah, yang C, jawabannya yang C teman-teman, yaitu pasien. Ya ini obvious lah ya. Orang yang sakit dapat vaksin jadi sembuh. Yang berikutnya ada jurnalis. Nah, mereka ini lebih mirip-mirip kayak nakes lah ya. Mereka ini yang menyiarkan informasi. Terus yang terakhir ada Bio Farma. Mereka ini adalah orang yang melaksanakan. Jadi bukan yang langsung terpapar manfaat dari COVID-19. Sejauh ini aman teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Soal nomor 8. Teman-teman boleh jawab dulu. How does the Bio Farma and Sinovac make a partnership? Gimana si Bio Farma dan Sinovac ini menjalin kerjasama? Ada yang tahu jawabannya teman-teman? Boleh di komen-komen dulu. Oke, Pak. Ada yang bilang, oke, ada yang jawab C. Kita simpan dulu. Oke, karena udah banyak yang ini, kita langsung aja. Oke, benar-benar. Benar ya teman-teman, jawabannya C ada di paragraf ketiga, kalimat 1 lebih tepatnya ya. The partnership between and Sinovac is also due to the role of the Foreign Affairs Ministry and the State-owned Enterprise Ministry as facilitators. Nah, ini karena tersurat teman-teman udah langsung ada di sini kalau mereka tuh difasilitasi sama Enterprise Ministry dan Foreign Affairs Ministry. Oke, ini oke ya, lumayan gampang ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau mungkin ada yang mau request bahas opsi A, B, D, E? Aman ya? Oke, lanjut. Kita ke soal nomor 9. Oke, teman-teman boleh dikasih tahu jawabannya di komen. Kata health di paragraf keempat bisa diganti dengan oke, ada yang jawab C. Keren sih kalau guys. Oke, karena banyak yang jawab. Jawabannya benar ya teman-teman, jawabannya C. Nah, ini sebenarnya agak tricky. Aku bakal tetap jelasin opsi lain juga. Taken itu artinya adalah mengambil atau butuh waktu. Close itu artinya ditutup. Yang C di sini artinya itu adalah dimulai atau diselenggarakan. Stop artinya berhenti. Dan start ini perlu diingat teman-teman, gak ada kata stop ya secara grammatically. Yang ada itu cuma stop, nggak tanpa ed. Artinya itu adalah macet atau terjebak. Di sini tuh jawabannya started karena ada juga ini ya, clinical test, which is ini tuh adalah kata kerja. Biasanya kata kerja itu kan pasti dilaksanakan gitu kan. Jadi jawabannya benar ya teman-teman, jawabannya started. Jadi ini aman? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang memberikan pendapat? Kita lanjut ke soal terakhir di teks kedua. Kira-kira apa ya teman-teman?
Oke, boleh coba dikerjain dulu. Apa main idea dari paragraf kedua? Ya, teman-teman, kalau main idea itu harus umum dan juga sesuai dengan fakta. Ada yang mau menjawab? Oke, ada yang jawab A. A lagi. Oke, 3 orang yang jawab A ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang jawab A, ada yang mau memberikan opini kenapa jawabannya A? Boleh di komen atau ngomong langsung juga aman. Oke, gak ada ya? Aku, Kak. Boleh, boleh. Nah, kenapa jawabannya A? Kalau aku lihat dari keseluruhan ya, Kak. Karena di paragraf 1 sampai terakhir itu juga menjelaskan tentang produksi tentang vaksin. Sedangkan kalau di opsi-opsi yang lain itu cuma terfokus pada satu paragraf aja, nggak menyangkut semua paragraf gitu. Oke, makasih ya yang udah berani ngomong. Oke, Iya, jadi teman-teman Kakak. jawabannya benar ya teman-teman. Jawabannya yang A. Oke, mungkin aku coba jelasin yang lain juga ya. Yang B, Partnership from Biopharma and Sinovac, itu cuma menjelaskan paragraf 3. Yang mana itu jauh banget ya dari soalnya. Karena soalnya nanya yang paragraf kedua. Lanjut yang C, Honesty Bashir statement about Bio Farma and Sinovac partnership. Nah, ini tuh juga terlalu luas karena cuma dibahas di paragraf ketiga. Yang D, clinical test of COVID-19 vaccine at Unpad Faculty of Medicine. Ini tuh di paragraf keempat ya teman-teman. Dan terakhir, Bio Farma will produce the COVID-19 vaccine in the Q1 of 2021. Ini tuh juga cuma dijelasin paragraf 1 yang ini ya, Q1 of 2021. Oke, sejauh ini aman teman-teman? Ada yang mau ditanya atau ada yang mau dikomentarin? Aman ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut ke teks ketiga. Oke, ini harusnya lebih kelihatan ya soal dan teksnya. Oke, teman-teman boleh dijawab dulu ya, nomor 11. Jangan takut salah teman-teman, nanti kita bahas bareng-bareng jawabannya. Ada yang mau jawab nomor 11? Cuma 50 detik lagi teman-teman. Oke, ada yang jawab A. Boleh, aku tunggu 20 detik lagi. Oke, adanya sebelah mana? Adanya tuh di ini ya teman-teman, mohon maaf di paragraf kedua, bukan paragraf pertama.
Apa teman-teman kesalahan soal? Oke, dari waktunya kita coba bahas bareng-bareng. Kata array di paragraf kedua artinya, tadi teman-teman semua jawab A, you are correct guys, jawabannya adalah formation. Nah ini sebenarnya gampang ya harusnya. Dari paragraf pertama juga kita bisa bahas, kalau ini tuh bahas tentang konser. Nah, formation itu sendiri artinya adalah barisan orang gitu ya. Di sini ada banyak artis-artis yang diundang. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah formation. Yang B itu salah karena cuma individu ya, which is cuma satu orang. Yang C itu bulk. Bulk ini tuh lebih untuk benda gitu. Meskipun dia juga kumpulan besar, tapi dia itu lebih ke benda gitu. Yang D itu artinya satu, sama kayak individual. Dan yang kelima, entry ini tuh nggak nyambung ya teman-teman, karena artinya itu adalah jalan masuk atau pendaftaran. Jadi jawaban yang benar adalah formation. Oke, ada yang mau beropini mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Dari teks di atas, kita tahu bahwa si Bob Geldof dan Mitch Uri adalah. Oke, boleh teman-teman, aku kasih waktu 50 detik. Oke, udah ada yang jawab. A. A lagi. Oke, udah banyak yang ini ya. Oke, teman-teman, kalian benar lagi jawabannya yang A. Ya, oke, keren, keren, keren. Nah, ini tuh jawabannya ada di paragraf pertama kalimat kedua ya. Ini. Organized by Thomson Watts, Brown Man, Bob Geldof, and also Fox Populist Midway Urey. Nah, jadi mereka itu adalah orang yang menyelenggarakan si Live Aid concert ini. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau mau kita bahas lagi opsi yang lainnya? Aman-aman? Oke, aman ya. Next, kita nomor 13. Aku kasih waktu lagi 50 detik. Teman-teman boleh coba jawab dulu ya. Kata simultaneously di paragraf pertama bisa diganti dengan kata oke, ada yang jawab E. 15 detik lagi. Oke, ada yang jawab E lagi. Oke. Terima kasih teman-teman. Jawabannya benar ya teman-teman. Jawabannya yang E. Together. Nah, ini kita coba bahas semua opsinya ya. Di teksnya ini, Live Aid Benefit Concert dilaksanakan simultaneously adalah bersama-sama. Meskipun kita nggak tahu artinya ya teman-teman, kita bisa cari tahu di sini. Ada di Wembley Stadium, London, dan di JFK Stadium di Philadelphia di tanggal yang sama, Juli 13, 1985. Nah, jadi sini udah ketahuan ya, artinya bersama-sama. One salah karena artinya cuma sekali, yang B juga salah, meskipun dia terpisah, ini tuh bukan bahas tempatnya ya teman-teman. Simultaneously itu bahas waktu. Makanya jawabannya bukan yang B. Yang C itu at all. At all itu artinya sama sekali. Nggak nyambung ya. Yang keempat different. Different ini artinya berbeda.
Ingat kita bukan bahas tempat di sini, kita bahas waktu. Makanya yang benar adalah yang together. So far so good teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya. Lanjut lagi kita ke soal nomor 14. Boleh dibantu jawabnya teman-teman. Aku kasih timer 50. The writer's intention, with less than a month of preparation time, Geldof secured the services of an impressive array of artists is to. Ada yang jawab C? Oke, C semua. Ini tuh artinya apa niat dari si penulis untuk menuliskan frasa itu tadi di soal? Oke, banyak juga teman-teman. Kita coba bahas. Yang A, explain the artist on live aid concert. Nah, ini tuh salah teman-teman karena daftar artis yang muncul di konser itu baru dijelaskan setelah frasa ini. Ini ya, kita coba highlight soalnya. Nih. Nah, di sini baru dijelasin siapa aja sih artis yang datang ke konser tersebut. Berarti jawabannya bukan yang A ya. Yang B, compare the artist from each live aid concert. Nah, ini tuh udah jelas-jelas salah. Karena di teks ini nggak ada yang membahas tentang perbandingan. Yang C, untuk mention success of hiring the main artist to the concert. Ya, teman-teman, ini adalah jawaban yang benar. Nah, jawaban yang C yang benar. Dengan cara si penulis ini untuk bilang dengan waktu kurang dari sebulan dan bisa memberikan list artis-artis yang keren, itu si penulisnya itu mau nunjukin hal hebat. Kayak misal, waktunya mepet, tapi hasilnya itu keren loh, keren nggak gitu kan? Makanya dia itu untuk menunjukkan kesuksesan dari konser tersebut. Yang di kurang tepat teman-teman, karena ini tuh lebih fokus ke deskripsiin konsernya, bukan ke keberhasilannya. Dan untuk opsi yang terakhir juga kurang tepat karena nggak nyambung. Confirm the main aid concert. Nggak ada ya, teman-teman. Oke, so far so good. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ngasih opini, teman-teman? Kita lanjut ke soal ke-15. Oke, kita, karena ini soalnya gampang banget ya, 20 detik. Oke, ada yang jawab B, B. Oke. Oke, ini gampang banget ya teman-teman. Udah jelas-jelas ini membahas tentang konser. Mungkin ada yang tahu juga soal artis-artisnya ini. Jawabannya adalah music and lifestyle. Nah, gak mungkin sains ya, karena ini tuh jelas-jelas tentang musik, tidak tentang ilmu sains. Otomotif juga bukan, history apalagi, humanitarian juga bukan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini teks keempat. Soal nomor 16, teman-teman aku kasih waktu 1 menit. Boleh dibantu jawab. Apa main idea dari teks di atas? Teman-teman boleh mulai dengan cara identifikasi masing-masing paragraf. Kira-kira paragrafnya ini bahas apa begitu. Ada jawaban? It's okay teman-teman, nggak perlu takut salah. Nanti kalau memang kurang tepat kita bahas banyak. Ada yang jawab B, Regina, ada yang E juga dari Nasya. Oke, kebanyakan ini ya teman-teman, ada 2 opsi. Gak apa-apa, kita bahas satu-satu. Oke, jadi sebagai permulaan teman-teman, setiap kali ada teks main ideas, kita itu harus ngerti setiap paragrafnya itu bahas apa sih gitu. Nggak perlu baca the entire paragraph gitu ya.
cukup kata pertama atau kata terakhir aja. Nah, paragraf pertama ini tuh bahas tentang popularitas dan juga penampilan si Mona Lisa yang ternyata sederhana banget. Kelihatan ya dari sini si Leonardo ini udah melukis Mona Lisa dari 5 dekade setelah, tapi masih digantung di Louvre Museum. Dan di kalimat terakhir, orang-orang tuh nyadar Mona Lisa ternyata sederhana banget ya, gitu. Dan tidak ada perhiasan. Nah, kedua kita lihat coba ya. Di sini tuh dibilang, dia diragukan lagi bahwa Mona Lisa itu adalah lukisan yang sangat luar biasa, sangat bagus. Di sini juga dibilang, Mona Lisa itu dilukis dengan teknik sfumato. Yang ini ya, sfumato. Yang mana itu merupakan teknik yang menggunakan gradasi untuk menunjukkan tengkorak di bawah kulitnya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi paragraf kedua ini lebih ke kayak teknik, kualitas, dan juga kemampuan meniru secara realistis. Terus di paragraf terakhir, ini tuh tentang history ya, karena ini ada dari kata it arrived at the Louvre via a circuitous path beginning with Francis I, yang merupakan raja dari Prancis. Terus juga sampai di kalimat terakhir itu diceritakan juga bahwa Mona Lisa itu dipasang di Museum Louvre di tahun ke-19 century. Nah, setelah kita udah tahu masing-masing paragraf itu bahas apa, kita cek nih opsinya. Ini teman-teman, ini bahas tentang main idea. Jadi harus generik dan akurat. A. The identity of Mona Lisa. Nah, ini tuh salah ya teman-teman, karena cuma bahas identitas si Mona Lisa, yang mana itu nggak mencakup 3 paragraf ini. Jadi kurang tepat ya. Yang B, teknik yang digunakan untuk melukis si Mona Lisa. Ini tuh benar ya, ada di paragraf 2 doang, tapi jadi nggak bisa dijadikan jawaban karena kurang generik. Yang C, Museum Louvre adalah tempat di mana Mona Lisa digantung atau diletakkan gitu. Nah, ini tuh kurang menjelaskan secara keseluruhan teman-teman. Cuma menjelaskan tentang lokasi di mana lukisan Mona Lisa ini berada. Nah, jadi kurang tepat ya. Yang D, sejarah di balik lukisan terkenal Mona Lisa. Nah, teman-teman, dibandingkan opsi-opsi yang lain, yang D ini adalah yang paling mencakup semuanya, karena ada banyak sejarah di balik si Mona Lisa ini ya, mulai dari dia datang dari mana, terus dia digantung di Louvre kapan, dilukis sama siapa, background si lukisan itu gimana, dan juga skill-skill yang dipakai si Leonardo. Yang terakhir, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Mona Lisa painting as Leonardo da Vinci's greatest art. Nah, di sini tuh nggak ada ya dibilang kalau Mona Lisa tuh tulisan terbaiknya si Leonardo, nggak ada. Jadi kita jangan memilih yang nggak ada dalam teks ya teman-teman. Ini jawaban paling benar adalah yang B. Nah, teman-teman gimana? Ada yang kurang dipahami? Atau ada yang punya opini lain? Teman-teman, aman? Oke. Kita lanjut dulu ke soal 17. Kami kasih waktu, ini gampang ya, 30 detik. Boleh dibantu ya. Oke, udah ada yang jawab? B, B, B. Di paragraf manakah dimension proses dari pembuatan lukisan Mona Lisa? Ya teman-teman, benar ya jawabannya yang B ya. Karena udah kita eksekusi juga tadi each paragrafnya, yang mana paragraf pertama itu bahas tentang popularitasnya,
Paragraf kedua tentang kualitas dan teknik. Paragraf ketiga itu tentang history-nya. Oke, ini aman ya teman-teman? Ada yang bertanyakan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Teman-teman aku kasih waktu lagi ya. Sekitar 30 detik. Boleh kalau udah ada jawabannya di komen di chat aja. Kenapa teknik sfumato yang dipakai Leonardo da Vinci bisa menciptakan lukisan yang luar biasa? Teman-teman yang ada jawabannya boleh ya. Gak perlu takut sama. Oke, udah ada yang jawab bola. Oke, biar semua ya ini sepertinya. Oke, kita bahas dulu dari opsi yang A. Teknik sfumato untuk membuat lukisan Mona Lisa itu adalah hal yang luar biasa. Nah, teman-teman perlu diingat, masterpiece di sini itu lebih menunjukkan ke kesimpulan, bukan penjelasan teknis kenapa tekniknya itu hebat. Makanya A ini itu terlalu umum, terlalu generik. Jadi nggak bisa dijadiin sebagai jawaban. Next, kita ke opsi yang B. Teknik sfumato membuat lukisan itu jadi lebih realistis dan lebih detail. Nah, ini benar ya teman-teman, karena udah dijelaskan juga di teks. Jadi jawabannya yang B. Oke, yang C, kenapa kurang tepat? Teknik sfumato bisa meniru hal-hal natural dengan sangat akurat gitu. Nah, si yang C ini, dia itu lebih mencakup ke hasil akhir teman-teman, bukan ke penjelasan tentang tekniknya. Nah, itu dia, jadi kurang tepat ya. Untuk yang D, teknik sfumato bisa membuat Leonardo da Vinci menjadi pelukis yang sangat berbakat. Nah, ini terbalik ya teman-teman. Malah keahlian si Leonardo itu yang buat teknik sfumato ini berhasil. Bukan karena tekniknya inilah si Leonardo jadi lebih hebat. Jadi logikanya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini yang D ini terbalik. Yang terakhir, yang E, teknik sfumato membuat Leonardo da Vinci sebagai artis yang luar biasa. Nah, perlu diingat teman-teman, di teksnya tadi nggak ada dibahas tentang si Leonardo ini adalah artis yang paling hebat, the greatest artist, itu nggak ada. Jadi kalian mungkin pas baca soal SLBE gitu ya, hindari yang namanya itu halo effect. Kadang kita ngeliat opsi ada yang kayak dilebih-lebihkan, yang lebih baik gitu-gitu. Kita pikir, oh pasti ini jawabannya gitu. Padahal belum tentu ya teman-teman. Balik lagi ketika kita menjawab soal, kita harus lihat di teks itu beneran atau enggak. Jangan karena the greatest, the best gitu-gitu. Udah otomatis jadi jawaban tuh belum tentu. Jadi harus tetap berpikir kritis ya teman-teman. Meskipun dikejar-kejar waktu. Oke, aman semuanya nomor 18. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau berkomentar juga? Boleh. Oke, aman ya. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 19. Oke, teman-teman aku kasih waktu 50 detik. Oke, ada yang jawab aman? Oke, rata-rata jawab A semua ya. Oke, karena udah banyak yang ini, A karena paling panjang. Boleh, boleh. Oke, kita langsung aja bahas. What conclusion can we draw from the passage above? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari teks di atas? A. Mona Lisa painting displayed in Louvre Museum is legendary because its detail and realistic portrait. Gimana teman-teman? Ini tuh udah dijelaskan dari tadi.
kenapa Mona Lisa itu terkenal, dan teknik apa yang digunakan. Oke, yang B kenapa tuh yang tepat? Lukisan Mona Lisa di Museum Louvre dikunjungi oleh banyak orang. Nah, ini tuh terlalu sempit ya teman-teman, karena malah jadi bahas tentang suasana di museum. Nggak ada bahas tentang si seninya sama sekali. Jadi kurang tepat. Lanjut yang C, lukisan Mona Lisa adalah hasil dari skill si Leonardo. Nah, ini tuh malah terlalu umum. Karena nggak menjelaskan kenapa sih si lukisannya ini istimewa gitu. Malah menjelaskan tentang skill si Leonardo. Jadi terlalu umum. Nah, yang D, lukisan Mona Lisa menggunakan gradasi yang lembut untuk cahaya dan juga bayangan. Nah, ini tuh malah jadi penjelasan tentang teknik sfumato, nggak menjelaskan tentang teksnya secara keseluruhan. Jadi kurang tepat ya teman-teman. Dan yang terakhir, lukisan Mona Lisa disimpan di Istana Prancis sampai Revolusi Prancis. Ini tuh lebih spesifik ke sejarah ya teman-teman. Jadi kurang tepat jawabannya. Makanya jawaban yang benar adalah yang A. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau kasih pendapat? Opsi lain mungkin? Kalau aman boleh tolong jempol-jempolnya ya teman-teman. Oke, makasih. Last but not least, kita ke nomor 20. Ini gimana ya biar apa? Ini nampak yang ya kira-kira teman-teman? Aku kasih waktu 25 detik. Oke, ada yang jawab boleh. Ada yang jawab dodol? Bola lagi. Oke, time's up. Kita langsung bahas aja ya. Which group of readers Mona Lisa painting in Louvre Museum? Kelompok pembaca yang mana yang mungkin mengunjungi lukisan Mona Lisa di Museum Louvre? Oke, yang A, engineers. Nah, engineers ini kan profesi ya teman-teman. Terlalu spesifik nih bidangnya, bidang teknik. Walaupun mereka mungkin aja ada yang hobinya melukis, lihat lukisan gitu ya. Tapi tetap aja ini tuh lebih ke profesi engineeringnya ya teman-teman. Jadi ini kurang. Lanjut ke opsi yang B, ini yang paling banyak dipilih. Tourist and students. Nah, ini benar ya teman-teman, karena biasanya museum itu kalau nggak dikunjungi sama turis, biasanya dikunjungi sama anak-anak atau murid-murid gitu. Yang C, researchers. Nah, researchers ini adalah peneliti. Biasanya teman-teman kalau di museum gitu, peneliti kan ada akses khusus ya, dan jumlahnya itu lebih sedikit, ya enggak? Nah, jadi ini tuh bukan orang-orang yang desak-desakan di museum gitu, bukan. Walaupun sebenarnya bisa aja ya researchers itu mengunjungi si museum ini, tapi mereka tuh jumlahnya lebih sedikit dan bukan yang berdesak-desakan di museum. Jadi makanya ya researchers ini kurang tepat. Yang D, art critics. Nah ini tuh juga kurang lebih sama kayak si researchers. Dia itu nggak menekankan kumpulan orang yang banyak. Biasanya mereka juga punya VIP access gitu lah. Yang E, artists and painters. Nah, mereka ini malah yang berkontribusi di lukisannya, bukan orang yang mengunjungi si museum ini secara mayoritas. Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang B. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau kita sudah selesai, teman-teman. Oke. Makasih ya, teman-teman, udah mau join di kelas malam ini. Untuk teman-teman yang tadi udah bantu menjawab, dan udah aktif juga, aku ucapkan terima kasih. Semoga belajarnya bisa semangat terus, lancar sampai nanti hari SNBT. Oke, ini dia nanya ya, Kak, ada contoh soal buat kayak reading comprehension gitu nggak, Kak? Ada teman-teman, nanti kita bisa diskusiin lagi di kelas berikutnya untuk LBE ya.
Kalian cukup join-join aja lagi, nanti kita bahas bareng-bareng. Atau kalau teman-teman ada soal, mungkin kita bisa bahas sama-sama. Buat teman-teman yang lolos eligible SNBP juga semoga dilancarkan ya teman-teman. Sukses selalu buat semuanya. Oh, untuk yang nanya, ini di-share nggak pembahasannya? Nanti di-share ya teman-teman. Nanti ada di X Hazel Public School. Teman-teman bisa cek di akun X-nya. Nanti teman-teman juga boleh ya kasih testimoni kelas hari ini di kolom komentarnya kayak gimana. Makasih ya teman-teman. Oke, terima kasih udah boleh leave room-nya teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam. Terima kasih.